Alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Budang Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Budang Utara, ya, dekat Stasiun Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV dan streaming dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita akan melanjutkan kebersamaan kita pagi menjelang siang hari ini, tentunya dalam kajian Jitu, pengajian hari Sabtu. Untuk edisi hari ini tanggal 19 Juni 2021 yang bertepatan dengan tanggal 8 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Setelah tadi kita mengikuti sesi yang pertama bersama Bapak Ustadz Yayat Supriyatna Syahid, dan kita akan mengikuti kajian di sesi yang kedua. Tentu juga alhamdulillah pagi hari ini sudah hadir juga ya Bapak Ustadz Asep Rohidin, yang insya Allah beliau akan menyampaikan materi tausiahnya untuk kita di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz pagi hari ini? Alhamdulillah, Kang Ila. Jitu ya? Betul. Online. Kalau bisa dipertatap muka, sekarang kita melaksanakannya dengan online Mas ya. Emang para jemaah terkadang satu pugus kita ya. Online nggak apa-apa. Ambil hikmahnya aja. Betul. Ya. Sehat-sehat semuanya, istirahat di rumah. Tapi yang namanya pengajian kan tidak boleh berhenti. Harus tetap jalan. Alhamdulillah kita memiliki 2 media malah, masya Allah ya, dari dukungan Anda, doa Anda, qadarullah, kita punya media radio DM
streaming dan TPDM ya. Anda bisa bergabung kali ini TPDM melalui Facebook Kang Yanda ya. Facebook ya? Kang Gilang Facebook. Ya, silakan. Di DM streaming dan DM silakan streaming, juga. iya, betul. Para pemirsa yang saat ini juga sudah bergabung yang menyimak melalui Facebook dan streaming, Anda juga dapat membagikan channel ini ya, gitu. kepada teman-teman di FB-nya ataupun juga kepada rekan-rekan yang lain. Silakan ya untuk bersama-sama juga menyimak, mengikuti kajian di kesempatan pagi Itu hari ini. pahalanya sama dengan ustadznya. Ya buah agung kene anu ngabagi ke. Ya, sama pahalanya sak bagikan ya. Baik Ustaz, ini mengenai tema Ya. materi tausiah yang akan disampaikan untuk kesempatan pagi Ya. hari ini akan membahas tentang apa Pak Ustaz? Nah, mila OPP kita nih komplit ya, ada Kang Dodi, Kang Yana juga udah menampilkan tema di layar kaca Anda. Oh, iya. Keutamaan membantu kesulitan sesama muslim. Bahkan udah di-share ke grup ini materinya ya utuh. Ya, untuk materi kajian pagi hari ini adalah keutamaan membantu kesulitan sesama muslim. Baik, para pemirsa TVDM dimanapun Anda berada, kalau begitu kita akan langsung saja bersama-sama menyimak tausiah, mengikuti materi kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin pagi hari ini. Untuk selanjutnya, silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Kang Gilang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat DM rahimakumullah, para jemaah pengajian rutin Sabtu dimanapun Anda berada. Ya, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, kalaupun tidak bisa bertatap muka hari ini, kita pengajian online, tapi insya Allah tidak akan mengurangi khidmatkan keusyuan dan keilmuan, dan insya Allah pahalanya pun insya Allah ya bahkan lebih berlimpah lagi karena ada ikhtiar Anda untuk bisa menyimak siaran kami. Baik, sesi kedua kali ini tentang akidah akhlak, kita mengambil tema keutamaan membantu kesulitan sesama muslim. Nanti ada sesi ketiga Kang Gilang sekitar pukul 11 sampai 11.30, setengah jam kita siapkan waktu untuk berdialog. Nah, silakan siapkan desain pertanyaannya, baik langsung, telepon, video call, atau lewat WA. Saya sampaikan kepada Anda di halaman pertama, ada yang sudah mendapat share materinya hadis Rasul Muslim. Intinya di dalam hadis ini Allah Azza wa Jalla menjanjikan ada 4 pahala reward ya yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat ketika kita mau membantu kesulitan yang diderita oleh saudara kita sesama muslim. Apalagi di masa pandemi ini, Masya Allah, saudara-saudara kita banyak yang mendapatkan kesulitan kesehatan, misalnya banyak yang sakit, dirawat di rumah sakit atau di rumah bersama keluarga. Ya, minimal kita doakan ya. Di antaranya ada keluarga Pak Beli, Ibu Siti di Marga Asih ya, juga keluarga Ibu Siti Komaria, juga semua yang sakit Allah Azza wa Jalla, Kang Jeri juga semuanya, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin segera memberikan kesehatan kesemuanya yang sempurna. Asallallahu azim rabbal arsyil azim ayyushiyahum, amin ya rabbal alamin. Di bidang ekonomi apalagi, jangankan tingkat kelas ekonomi pun dan menengah ke bawah ya, kadang-kadang menengah ke atas pun barangkali agak kesulitan. Tapi lebih parah lagi saudara-saudara kita yang ada di bawah, Masya Allah. Banyak yang kerja di PHK atau dirumahkan, banyak yang ngantor jadi libur, banyak para pedagang tidak bisa jualan, Masya Allah. Sementara biaya pendidikan kalaupun daring, dah pakai pulsa, kan daring pakai pulsa, Masya Allah. Barudak daring ya, ibu nah darting, bapak nah buntang banting, Masya Allah ya. Nah, dalam kondisi seperti ini maka Islam memberikan solusi pada kita. Yuk kita kompak, saling membantu, saling menolong satu dan yang, dan ini ciri khas ajaran Islam. Nah, dalam hadis Rasul Muslim yang akan kita sampaikan pada Anda, ada 4 kelompok manusia di sini yang Allah janjikan akan mendapatkan kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Datanya di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang pertama,
Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya. Barang siapa yang menghilangkan dari seorang muslim penderitaannya, ya, min kurabi dunya, dari penderitaan di dunia. Entah yang sakit, tepuk ekonomi, terlilit hutang, masalah di keluarga, di masyarakat dan sebagainya. Anda tampil, ya, memberi bantuan pertolongan, ya, tentu dengan, ya, kemampuan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Mungkin Anda punya harta, dengan uang bantu, dengan tenaga bisa juga dengan tenaga, paling tidak dengan nasihat atau dengan doa. Maka Rasulullah menjanjikan, nafasallahu anhu kurbatan min kurubi yaumil qiyamah. Niscaya Allah nanti di hari kiamat akan memberikan pertolongan dengan cara menghilangkan penderitaan yang diderita oleh hamba Allah tadi, yang menolong saudaranya sama muslim dari berbagai macam penderitaan di hari kiamat. Masya Allah. Kita ketahui yang namanya penderitaan dunia, ya, insya Allah separah apapun dagang rugi, bangkrut, gulung tikar misalnya, kita masih bisa minta tolong pada saudara-saudara kita. Kita sakit dan sebagainya, bahkan sampai mati sekalipun, insya Allah kita masih ada yang mengurus jenazah kita, dimandikan, dikafani, disolatkan sampai dikuburkan. Tapi nanti di yaumil qiyamah, kepada siapa kita akan mohon pertolongan? Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan pada kita kecuali hanya Allah. Dalam hadis ini Rasul menjanjikan Allah nanti akan memberikan pertolongannya, ya, maka dengan cara tatkala orang itu memberikan bantuan kepada saudara-saudara muslim di dunia. Mudah-mudahan yang pertama ini jadi motivasi. Yuk kita sama-sama ulurkan tangan Anda, buka dompet Anda, minimal buka hati Anda untuk mendoakan saudara kita yang mendapatkan musibah, yang mendapatkan kesulitan. Satu. Yang kedua, wa man yassaru ala mu'sirin, barang siapa orang yang memudahkan urusan saudara muslim yang lain, yakni ala mu'siri di dunia, entah itu kesulitan di bidang ekonomi yang disampaikan. Mungkin Anda sebagai seorang pejabat birokrasi, alhamdulillah, ya, ada orang yang minta bantuan sama Anda, orang yang fakir miskin tidak punya materi dan sebagainya, entah itu bikin KTP lah, bikin KK dan sebagainya. Anda punya kewenangan, Anda memberikan kemudahan. Ya kan, prinsip dalam Islam itu begitu. Yang sulit permudah, apalagi yang mudah. Yang dibalik, ya, yang mudah dipersulit, apalagi yang sulit. Mestinya hanya selewat satu meja saja misalnya ketika membuat suatu urusan, ya, tapi Kang Gilang karena sebagai birokrat kan dia punya kekuasaan, ya. Nah, sebagai muslim yang beriman, apapun status kita, posisi kita di mana, jadikanlah potensi yang kita miliki untuk meringankan beban saudara kita yang lain. Maka yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, nanti Allah akan memudahkan urusan orang itu baik di dunia maupun di akhirat. Ini Kang Gilang, betul Mbak Naros ya Kang Gilang. Atau mungkin sahabat DM semua, pernahkah Kang Gilang mengalami dibantu oleh orang? Oh iya, pernah kan? Pernah. Nah, itu salah satu di antara bukti di sini, bahwa ketika kita waman yassaru ala mu'sir yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, siapa yang memberikan memudahkan urusan muslim di dunia, Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Sebaliknya, kalau kita mempersulit orang lain, maka Allah pun akan mempersulit kita urusan dunia, urusan akhirat. Saya katakan tadi, urusan dunia masih bisa minta tolong kan pada orang lain. Urusan akhirat kepada siapa gerangan kita minta bantuan? Tidak ada, kecuali kepada Allah berdasarkan amal yang kita lakukan. Dua. Yang ketiga, ini lebih menarik lagi. Waman sataru ala muslimin, barang siapa yang menutupi aib orang lain, sesama muslim. Ya, saudara kita, teman Anda, apalagi suami, istri, apalagi dengan keluarga, ya, punya aib. Apa aibnya? Aib keburukan, keburukan, kekurangan. Nah, itu dia. Kan senangnya orang gitu ya, ngoceh di mana-mana, didagangkeun. Oh, ibu tak apa gitu, no, Ustaz anu, cep. Sekiranya pembicaraan kita itu kontennya menjelekan,
ya, kesalahan, menjelekkan aib, kekurangan orang lain, jangan dilanjutkan. Itu ghibah, haram hukumnya. Anda periksa Al-Hujurat ayat 11 ayat 12. Ya, naudzubillah, seperti orang yang makan daging bangkai saudaranya. Nah, ketika kita sudah berhasil menjadi hamba Allah yang disebut dalam hadis ini, poin ketiga, wa man sataru ala muslimin, menutupi aib orang lain, tidak ada yang tahu. Masya Allah, banyak kan ikhwan-ikhwan kita, saudara kita yang datang pada kita, Kang Iran, minta nasihat dan sebagainya. Alhamdulillah, ya, sampai punten kajian bitubnya jempol suku tibatan orang lain tahu, ya, istri pun nggak ada yang tahu, anak-anak nggak boleh tahu, cuma pribadi kita yang tahu. Ya, kunaon Pak tadi teh aya naon cenah. Nah, hati-hati, tidak boleh disampaikan lagi pada orang lain. Apa pahala? Rasul menyatakan, maka nanti di yaumil qiyamah satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan menutupi aib orang itu baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Kang Ilan gini, Bapak membayangkan kumaha eta di akhirat jaga ketika diopenbarkan semua kesalahan kita, aib-aib kita diopenbarkan. Dalam Al-Quran surah Al-Jadalah kan ada ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim yaumaidin tuhaddisuna akhbarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yaumaidin tuhaddisu bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari kiamat nanti, bumi yang kita injak, yang pernah kita berdiam diri di atasnya, maka akhbaroha, bumi akan menjadi saksi, akan mengabarkan segala sesuatu yang pernah kita lakukan. Masya Allah. Ya, tentu saja yang dikabarkan itu termasuk kebaikannya, termasuk kejelekannya. Yaumaidin tuhaddisu akhbaroha. Yaumaidin, pada hari yang di kiamat, tuhaddisu akhbaroha, bumi menceritakan berita-beritanya. Insyaallah. Nggak terbayang malunya, takutnya kita nanti di yaumil kiamat. Tapi lewat sabda Nabi ini, Rasulullah menyatakan pada kita, ketika di dunia sekarang kita alhamdulillah tampil menjadi hamba Allah yang bisa menutupi, menjaga aib rahasia orang lain, maka Rasul menyatakan nanti di yaumil kiamat Allah pun akan menutupi aib kita. Yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Masya Allah. 3. Yang keempat, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi aun akhihi. Allah azza wa jalla senantiasa akan selalu memberikan pertolongan kepada setiap hamba yang selalu menolong saudaranya. Masya Allah. Dulu ada kejadian kisah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Allah azza wa jalla, gitu kesimpulannya, cara Allah memberikan pertolongan pada kita itu melalui hamba-hambanya. Ya, ada seorang, katakan seorang yang soleh, ahli ibadah, kerjaan zikir, berdoa dan sholat, ketika air bah sudah naik, so Nabi Nuh alaihissalam dengan hamba-hamba yang beriman sudah masuk ke perahu besar itu. Kemudian orang ini di hati bilang, sama istiqomah, la haula wa la quwwata illa billah. Yakin Allah akan menolong saya. Tiba-tiba ada tetangganya, ayo Pak Kiai sama saya, kalau kaki Anda nggak bisa melangkah, saya gendong. Apa katanya? Tidak, cukuplah bagi Allah, bagi saya, maaf, Allah yang akan melindungi saya, Allah yang akan menolong saya. Anda silakan naik duluan ke perahu. Itu air naik lagi, tiba-tiba datang lagi orang kedua pakai unta, karena ini udah naik. Pak Kiai, ayo sama saya naik unta, bahaya nanti mati di sini. Enggak, saya yakin Allah pasti akan menolong saya. Udah pergi duluan. Lama-lama air bah, masya Allah, sampai meliputi rumah dan pohon dan sebagainya, dan akhirnya dia tidak bisa berenang, hanya ngap-ngapan gitu, kebayangnya. Datang lagi, ya, tetangganya pakai tongkang perahu. Pak Kiai, ini potongan terakhir untuk Anda. Kalau Anda nggak ikut sama kami, wallahu alam, ayo naik. Enggak, kalaupun mati saya insya Allah nanti akan mendapat pahala insya Allah azza wa jalla. Saya yakin dan pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wali wa ni'man nasyir. Akhirnya ditinggalkan dan meninggal. Nah, pendek cerita,
ketika dimatikan, ketemu sama Allah Azza wa Jalla, orang ini protes, ya Allah ya Rob, mana buktimu akan mendatangkan pertolonganmu padaku? Ya, Allah fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Mana buktinya? Aku mau ditolong. Kata Allah, siapa yang menolong kamu? Aku telah mengutus hamba-hambaku 3 orang datang kepadamu untuk menolongmu, tapi kamu tolak. Yang mana ya Allah? Pertama, ada orang yang ngajak kamu, menggendong kamu tolak. Yang kedua, orang ngajak naik unta, kamu tolak. Yang ketiga, pakai tongkang itu, kamu pun tolak. Itu pertolongan aku. Oh, itu pertolonganmu ya Allah. Iya. Ya Allah itu akan menolong melalui hamba-hambanya. Nah, ini dijelaskan, sepanjang kita banyak menolong hamba-hamba Allah, maka Allah pun akan banyak menolong kita. Mudah-mudahan jadi inspirasi, motivasi untuk kita. Hadis ini Masya Allah luar biasa. Dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang gemar menolong saudara-saudara kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian para pemirsa TVDM, alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita baru saja bersama-sama menyimak tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin dalam kajian Jitu di kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya silakan Anda yang punya pertanyaan baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah, ya silakan. Para pemirsa dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp-nya, ya silakan. Oh, dan juga sudah yang bergabung Pak Ustadz melalui WhatsApp-nya. Alhamdulillah, mangga silakan. Kita mulai dari mana nih? Juga ya melalui Facebook-nya di DM streaming. Anda juga dapat berikan pertanyaan melalui kolom komentarnya. Dan juga terima kasih untuk para pemirsa TVDM yang sudah bergabung menyimak program ini melalui FB-nya DM streaming ya. Baik, langsungnya kita akan coba untuk membahas pertanyaan dari para pemirsa pagi hari Pak Ustadz. Ada pertanyaan. Silakan. Pertanyaan bagi Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz ya, kalau sedang sakit ini kita kadang suka ingat dan takut akan kematian. Mungkin takut itu karena belum siap gitu Pak Ustadz. Nah, ini bagaimana untuk mensikapi hal ini Pak Ustadz? Dari Ibu Yani di kawasan Sayuran Cijerah ya. Terima kasih. Bu Yani ya. Bu, ingat kematian itu justru bagus. Bahkan baginda Nabi SAW mengingatkan kita, aksiru zikra zalazat. Perbanyaklah kalian mengingat-ingat hazal lazat, pemutus kelezatan. Lezat makan terputus, lezat tidur, macam-macam. Ya, ini kematian. Bagus, Bu. Ya. Orang yang tidak ingat kematian, orang sombong namanya. Itu. Namun, supaya tidak muncul ketakutan tadi, lanjutkan sabda Nabi tadi. Ya, ada antisipasinya, ada solusinya. Wa amila lima ba'dal maut. Takut kematian, banyak-banyak ingat kematian, diantisipasi dengan mempersiapkan bekal untuk hidup nanti setelah mati. Gitu, ya. Kalaupun mungkin kita merasa, aduh belum cukup, ya, sholat kita masih banyak malawun, infak sedekah kita masih kecil-kecil. Yang penting lakukan terus, badiru bil amal. Segera lakukan amal-amal soleh, ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan saat ini, lakukan. Tentang nanti bagaimana ibadah terima apa tidak, itu urusan Allah. Lakukan seikhlas mungkin, dengan maksimal mungkin, dan potensi yang kita miliki. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita, insya Allah. Ya, Allah akan berikan yang terbaik untuk kita semua di akhir hayat nanti. Baik, sebelumnya terima kasih untuk para jemaah Ibu yang sudah bergabung yang menyimak melalui Facebook-nya. Sudah disapa Kang Ilan belum? Belum besar? Iya, cepat dulu. Ada Ibu. Jadi kita nggak berdua gitu. Ada Ibu Haja Sarudin, terima kasih. Ibu Haja Sarudin. Ibu Haja Sarudin, terima kasih. Di Bandung ya, Dengki Bandung. Ada Ibu Haja Imas Sumarsih hadir juga pagi hari. Teh Dwi Karisma juga terima kasih ya di kawasan Pasir Koja. Pasir Koja, Bandung ya. Ada Asri Sudarsono, terima kasih juga ya Bu Asri Sudarsono. Ada Kang Asep, Widamang sehat ya. Ada Ibu Ani Handayani juga terima kasih di kawasan Dago Mencrang Kang ya Pak. Mencrang, alhamdulillah. Luar biasa, terima kasih. Kang Dedeng, apa kabar? Kang Dedeng juga terima kasih ya. Sehat selalu Kang Dedeng. Ada Ibu Haja Misbah Rusmanah juga sedang menyimak pagi hari ini, terima kasih.
Ini dari siapa nih? Dari kawasan Ibun. Ada Bapak Apip Saripudin. Masya Allah. Aduh, terima kasih. Ibun itu ya. Ibun mana nih? Ibun Majalaya. Majalaya ya. Ada juga di kawasan Sasak Batu. Ya, Mama Ida, terima kasih. Mama Ida Sasak Sahara Batu juga. mana nih? Garut, bukan? Sasak Batu ini Pak Ustadz, apa namanya? Cicahem itu? Cicahem. Sasak Batu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Kang Dedeng juga terima kasih ya. Ada juga Ibu Puji Astuti, terima kasih juga. Ada Ibu Memang Bu Aja. Sisi Permana. Selangkah Bapak. Pak Ustadz Yayat juga terima kasih nih. Pak Ustadz Yayat juga hadir ya. Barusan sudah menyampaikan materi di kajian yang pertama, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Pak Ustadz, pertanyaan yang lainnya kita akan bahas juga ya, pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0821 2020 4245. Pak Ustadz, bagaimana caranya menyikapi cobaan yang datang bertubi-tubi serasa tanpa henti gitu Pak Ustadz? Masya Allah. Sampai di mana seharusnya kita ini bersabarnya itu Pak Ustadz? Ada 4 rumusnya. Sing saya sampaikan, mudah-mudahan para jemaah udah hafal sekarang. Yang pertama adalah ikhtiar. Ya, sakit ikhtiar untuk berobat. Ekonomi terburuk ikhtiar untuk mencari rezeki. Ya, konsultasi dengan ahli bisnis kalau dagang, kalau pertanian dengan ahli tani. Tapi ikhtiarnya benar-benar maksimal ya. Burung aja sama Nabi SAW, dia terbang di pagi hari dalam keadaan perut kosong, dan setiap sore dia pulang masuk dalam perut yang kenyang, dan bahkan mau bekal untuk makanan anak-anaknya. Teh manuk terbegakal. Manuk berkujang-jang, kita hidup dengan akal kita yang Allah berikan pada kita. Yang kedua setelah ikhtiar adalah berdoa. Nah ini ikhtiar manusia saja nggak cukup. Sehebat apapun manusia ada tetap aja banyak titik-titik kelemahan. Makanya mohonlah kepada Zat yang maha kuasa, Allah Azza wa Jalla. Berdoa. Doa untuk dapatkan rezeki saya tunjukkan ya di Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 114. Al-Maidah ayat 104. Nah, Anda yang hafal mau coba boleh ya, setoran hafalan nih. Doa untuk mendapatkan rezeki, Al-Maidah 114. Dua, yang ketiga sabar. Ya, innallaha ma'asy-syabirin wa basyiris syabirin. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Sampaikan berita gembira dari kami, kata Allah, bagi siapa? Orang yang sabar. Yang ketiga, fatawakkal 'alallah, artinya menyerahkan semua ikhtiar kita, doa kita, kesabaran kita pada Allah Azza wa Jalla. Dan yakinilah Allah pasti akan memberikan yang terbaik ya untuk hambaan yang tetap dekat bagaimana pada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang lainnya. Pak Ustadz selanjutnya bertanya, ini mohon dijelaskan Pak Ustadz atau digambarkan katanya bagaimana situasi dan kondisi manusia pada saat berada di padang mahsyar itu Pak Ustadz. Masya Allah. Ini sesuai dengan kajian tadi ya, Quran surat As-Saff. Oh ya, tadi udah dibahas tadi sebetulnya ya. Juga di hadis terakhir saya tulis juga satu hadis itu. Coba dilihat halaman 4 hadis Muslim nomor 2864. Ya, diantaranya Rasul menyatakan nanti matahari tudna syamsu yaumal qiyamati min ya, matahari pada hari kiamat didekatkan kepada manusia. Hatta takuna minhum kamikdari mil. Masya Allah. Jarak dari manusia ke matahari sekira 1 mil. Wah, terkebayang lagi. Ya, apa yang terjadi? Maka manusia ya nanti akan berdasarkan amalannya dalam hal keringatnya. Ada di antara mereka yang berkeringat hingga kedua mata kaki mereka saking panasnya. Di antaranya ada juga yang berkeringat sampai kedua lututnya. Ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai ke mulutnya. Masya Allah. Ini salah satu contoh hadis sahih yang menggambarkan nanti pada hari kiamah di padang mahsyar. Nah, kembali kepada tema tadi. Ternyata yang akan membela kita tidak ada lagi kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, yauma la dilla illa zilluhu. Pada hari itu tidak ada zat yang bisa melindungi ya dari azab api neraka, panas teriknya matahari tadi dan sebagainya, kecuali hanya perlindungan dari Allah. Dan Allah menawarkan pada kita dengan 4 hal tadi. Nah, tidak saya ulang ya. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan pada Allah, ya diantaranya banyak membantu, meringankan orang lain. Ya. Baik, pertanyaan yang lainnya Pak Ustadz bertanya begini. Ini mengenai doa sehari-hari nih Pak Ustadz.
Apabila kita misalkan mau makan itu menggunakan doa khusus ataukah cukup bismillah saja Pak Ustadz? Ya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain misalkan ketika mau tidur gitu Pak Ustadz, apakah cukup dengan bismillah saja Pak untuk yang kita lakukan sehari-hari itu? Atau ada doa-doa khusus kan Pak? Secara umum memang bismillah ini bisa dibacakan di awal setiap pekerjaan yang baik. Kullu amin zibalin la yubda fi bismillahirrahmanirrahim. Setiap pekerjaan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, menyebut nama Allah, maka pekerjaan terputus. Bagaimana terputus rahmat Allah Azza wa Jalla? Ya minimal mau makan bismillah, mau siaran kita bismillah. Itu ya. Kalau memang ada berapa doa-doa yang memang khusus ya, boleh dibacakan. Tapi paling tidak bismillah itu bisa diamalkan. Usai melakukan suatu, alhamdulillah ya. Baik, masih melalui pesan WhatsApp-nya ya di 0821 2060 4245. Pak Ustadz mau bertanya bagaimana caranya Pak Ustadz untuk mendapatkan kematian husnul khotimah itu? Nah, bagaimanakah caranya? Coba perhatikan Quran surah Ali Imran. Ya, boleh dibuka. Ali Imran itu surah ketiga ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Punten ya. Yang saya maksud ayat 102, punten. Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan mati dalam keadaan muslim. Ini yang disebut husnul khatimah. Kalau ditanya gimana caranya, ittaqullah haqqa tuqatih, itu caranya. Hanya ada satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kita mati husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan muslim, ketika kita bertakwa. Haitsuma kunta, di mana saja, kapan saja kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ya, ini hamba-hamba yang selalu siap taat melaksanakan perintah Allah, dan sebaliknya dia siap menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya di segala macam perbuatan yang dikutuk, yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Terima kasih juga Ibu, Bapak Mahmudin juga yang menyimak pagi menjelang siang hari ini. Juga ada Ibu Imas Sumarsih yang juga sekalian bertanya, Pak Ustadz, kalau untuk kurban dengan sistem arisan itu diperbolehkan nggak Pak Ustadz? Kurban itu ibadah Bu. Ya, segala-galanya nama arisan, yang TV arisan, yang kendaraan arisan, yang kurban uang arisan yuk, gitu. Hemat saya, ini kesimpulannya Bu ya, karena bahasa saya itu memerlukan panjang waktunya. Ya, karena ibadah itu ibadah, ya tentu saja hemat saya ya, usahakanlah ibadah itu dengan cara-cara yang betul-betul terbebas sistem-sistem riba, sistem-sistem maisir. Mending nabung aja Bu lah, Bu ya, nabung aja. Karena hadisnya jelaskan, man kana lahu sa'atun ya walam yudhahi falyaqabanna musallana. Barang siapa yang sa'atun memiliki kelapangan, di mana rezekinya ada, hewan kurbannya juga tersedia, waktu situasi kondisi memungkinkan, lantas tidak mau menyembelih kurban, maka diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah dia sekali-kali mendekati tempat sholat kita. Tuh, jadi yang diancam itu mereka yang mampu tidak kurban. Itu kalau kita belum mampu, insya Allah tidak akan diancam. Yang untuk mampu itu diantaranya bisa nabung supaya nggak jadi beban Bu. Ya, beban kan arisan hilang. Aduh, arisan can boga kumaha ya, udah saatnya bayar hari ini, kan repot. Ya Bu ya. Nah, tapi saya tentang kurban ini yang namanya saatun di sini saya melihat ada dua faktor. Kemampuan satu bidang materi, yang kedua kemampuan di bidang keimanan. Maksudnya banyak kan saudara kita yang secara materi mungkin pas-pasan makan juga, tapi masya Allah tiap tahun kurban hilang. Kok bisa gitu ya? Keimanannya hebat, ikhtiarnya sungguh-sungguh. Sebaliknya, punten, ada saudara kita yang mampu, ya konglomerat lah, tapi cara kurban lebar lah ya gitu, karena keimanannya lemah. Yang benar Allah menganugerahkan saatun dalam bentuk dua-duanya, ya materinya cukup ya, keimanannya mantap.
Ya. Dilanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya, Pak Ustadz. Selanjutnya begini, mau bertanya mengenai hukumnya mewarnai rambut tapi bukan dengan warna hitam sih, Pak Ustadz. Boleh. Boleh nggak, Pak Ustadz? Boleh. Dulu itu kan banyak yang warna putih ya. Coba Rasul mengatakan semir, tapi jangan warna hitam. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi senang itu. Nasrani ya, susah ya. Kalau Yahudi kan hitam, jadi mereka suka memelihara rambut untuk menyalahi, maksudnya, ya, menyalahi kebiasaan atau penampilan orang lain. Itu yang disebut dengan tasyabuh. Rasul bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai kepada kebiasaan, penampilan, apalagi ritual, ya, orang lain, mereka itu orang lain, ya, Yahudi Nasrani, maka fahuwa minhum, dia itu termasuk bagian dari mereka. Alhamdulillah, ya. Baik. Untuk pertanyaan yang lainnya selanjutnya kita akan bahas selepas kita menyaksikan satu buah informasi di depan. Jangan kemana-mana, tetap terus di kajian Jitu pagi menjelang siang hari ini hanya di DM Streaming. Rumah halaman. Ini luar biasa nih ya. Ini rezekinya gede-gede banget, bro, dan tentunya enak banget. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Gudang Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Gimana, Bro? Baik, terima kasih para pemirsa TV DM yang juga tentunya masih bergabung bersama kami dalam kajian Jitu di TV DM Streaming, ya, melalui Facebook dan juga DM Streaming. Silakan Anda dapat berinteraksi langsung, bertanya langsung kepada Pak Ustadz melalui video call juga, silakan ya, melalui 0821 2020 4245. Begitu juga pertanyaannya dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama ataupun juga melalui kolom komentarnya juga, silakan di Facebook JDM Streaming. Anda sekalian berkomentar, sapa-sapa, juga dapat mencantumkan pertanyaan yang insya Allah nanti juga tentu kita akan bahas pertanyaan-pertanyaannya. Baik, melanjutkan pertanyaan selanjutnya dari sahabat yang menyimak melalui Facebook DM Streaming dan juga mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp. Pak Ustadz, Ya. ini ada yang bertanya mengenai air Yasin, katanya Pak Ustadz, itu apakah ada manfaatnya ataukah boleh nggak Pak Ustadz kita sambil membaca surat Yasin lantas di depan kita ini ada air Pak Ustadz dengan maksud untuk mendoakan juga air tersebut itu, Ya. bagaimana hukumnya, apakah boleh ataukah ada manfaatnya nggak Pak Ustadz? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda bisa buka Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah ayat 185. Di situ dijelaskan dengan detail dan jelas sekali, gamblang sekali, ya, bagi apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu. Ternyata tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Ya, di bulan Ramadan inilah, kata Allah, pertama kali Al-Quran diturunkan, hudan linnas, untuk dijadikan pedoman, petunjuk, hudan bagi siapa? Umat manusia. Wa bainatin minal huda, untuk dijadikan penjelasan tentang hudan tadi, wal furqan, untuk dijadikan sebagai pembeda, untuk memisahkan mana halal, mana haram. Kita akan tahu mana yang mesti dilaksanakan, mana mesti ditinggalkan. Jadi Al-Quran itu bukan untuk dijadikan sebagai bacaan-bacaan tadi pakai air, ya, kemudian airnya dijual, 5 air Yasin, 5 air Al-Baro'ah, 5 air 30 juz misalnya. Itu termasuk salah satu penyalahgunaan fungsi Al-Quran, ya. Jadi gimana tuh kalau kita sakit? Ya berobat.
ya yang empiris, dah ke dokter, ke tabib, kemana yang jelas halal caranya, dan kemudian berdoalah, mohonlah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, ya, Ghafir 40. Begitu caranya itu. Ya. Ada yang nelfon. Kenapa jangan ya? Oh, belum, terputus. Boleh sahabat, ya, para pemirsa, para jemaah dimanapun Anda. Tadi saya bilang Ghafir 40 ya, ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Silakan. Untuk telepon silakan, dan juga video call. Anda dapat menggunakan WhatsApp di 0821 2020 4245. Sekali lagi 0821 2020 4245. Ini kan kita lagi jitu, Bu Ibu. Pengajian hari Sabtu. Pengajian hari Sabtu. Iya. Coba buktikan ada nggak nih jemaahnya? Kalau biasanya suka langsung bertatap muka. Masya Allah. Kalau di darat kan, waduh, Kang Gilang. Nyaris waktu itu hampir setiap jitu tuh nggak cukup waktu ya. Iya, 2 betul. jam itu, Masya Allah. Ya, nyarung putih mah ya. Ya WA tersawiyos lah, mangga. Oke, silakan melalui online-nya ya. Ada yang sudah bergabung juga melalui Alhamdulillah, telepon silakan. ya. Baik, kita sapa. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum. Sudah terhubung? Ya, silakan. Assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana nih, Mbak atau Ibu? Mangga. Oh, terputus. Terputus lagi, Masya Allah. Ibu Seminar dari Karawang juga. Dari menyimak. Karawang. Terima kasih Ibu Seminar juga yang menyimak pagi hari ini menjelang siang. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang lainnya nih dari para pemirsa. Begini, Pak Ustaz. Mau bertanya mengenai pengurusan kucing, Pak Ustaz, yang mati karena tertabrak. Itu apakah ada pengurusan khusus kah atau biasa saja, Pak Ustaz? Tak ayah. Tak ayah kalau di boyahan sebenarnya. Iya. Kalau nggak di boyahan kayak dititah nanti disuruh apa namanya? Dihitung buluna wah. Ya, sebagai makhluk Allah juga kan, kalaupun binatang, kucing itu harus diperlakukan sewajarnya. Gimana cara melakukan sewajarnya? Jangan sampai disimpan di tengah jalan yang akhirnya menjadi apa namanya? Digelengan ke mobil sampai aduh, Masya Allah. Jangan, kuburkan saja ya, juga untuk kesehatan buat manusia. Ya, karena kan itu bisa menyebarkan apa namanya, penyakit dan sebagainya, bau dan sebagainya ya. Itu baiknya dikuburkan saja. Tapi tidak ada acara ritual. Tidak ada perlakuan khusus spesial itu. Tekedar dokter lemak firlahu dekat. Ada mitosnya juga, Pak Ustaz. Kalau menabrak kucing katanya, wah biasanya suka sial nih, Pak Ustaz. Nah, ini yang menjadikan banyak kecelakaan itu. Gara-gara apa namanya, Meyakini gitu. keyakinan yang keliru itu. Ada kucing depan, kaget, takut nabrak, kemudian dibanting setirnya. Ya, celaka kan? Iya. Kalau memang dalam kondisi kaget yang luar biasa, maaf, bukan berarti kita menganggap ada dengan ucing iya, bukan begitu pertimbangannya. Untuk lebih menjaga, menyelamatkan diri, apalagi orang lain. Yaitu ya. Tapi gimana, itu namanya kecelakaan, musibah kan? Tidak ada yang bisa kita harapkan, tidak ada yang mengharapkan dapat musibah. Ya, kalau bisa dihindarkan ya hindarkan. Makanya kepada yang megang setir ya, hati-hati ya di jalan, dan jangan lupa berlindunglah kepada Allah. Ada 2 doa ini ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita akan terlindung dari berbagai godaan syaitan. Yang kedua, pas naik kendaraan bilang Allahumma apa itu? Masya Allah. Ada yang bisa mengingatkan saya? Sok lah. Ibu Haja Kokom juga terima kasih ya, menyimak juga pagi hari ini di kawasan Raja Wali. Mudah-mudahan sehat selalu juga ya, Ibu Haja Kokom. Terima kasih. Pak Ustaz, ini pertanyaan yang lainnya, Pak Ustaz. Ketika sebuah bangunan, sebuah rumah, sebuah tempat ditinggalkan dalam jangka waktu yang lama, tidak ada yang menghuni, apakah benar Pak Ustaz bahwa nanti di sana itu akan ada penghuninya dalam tanda kutip? Ya. Banyak malah berit, mungkin orang dan sebagainya. Ya iya, rumah kosong atau mengundang binatang. Ya, di mana di situ banyak apa namanya kan, jukut jangkung deh.
banyak ilalang. Iya, pastilah itu. Nah, biasanya suka dikait-kaitkan genderuwo, ada kuntilanak dan sebagainya. Sampai ada namanya rumah hantu. Betul. Ya, bohong lah. Jadi tidak ada pengaruhnya Pak Ustadz? Tidak ada. Isi aja bersihkan oleh Anda. Isi zayyinu buyutakum biqiraatil Quran, ya. Hiasi dengan bacaan Al-Quran dan sholat-sholat sunnah. Baik, telepon silakan. Melalui telepon ya, kita coba untuk sahabat yang sudah bergabung. Bismillah. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Terputus. Kenapa putus wae tuh? Sabar, terus berjuang. Nanti boleh dicoba kembali ya, terus para berjuang. pemirsa, silakan. Silakan. Anda dapat bergabung melalui telepon di Kepada OPP kita ya. Terus perjuangkan supaya bisa live, mangga. di 082120204245 ya. Baik, Pak Ustadz, ini mau bertanya Pak Ustadz, maksud dari semua ini akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya itu seperti apa nih Pak Ustadz? Ini juga tadi sesuai dengan kajian tafsir Al-Quran ya di sisi yang pertama nih. Betul. Ya, sesuai dengan amalnya tadi. Ada yang merangkak, Allahu Akbar, nauzubillah min dzalik. Ada yang berjalan dengan perutnya, dengan punggungnya, Masya Allah. Kalau amal soleh, banyak amal solehnya, jangankan datang kiamat. Oke, ada telepon dulu. Oh, telepon dulu boleh, silakan. Iya, mangga silakan. Mangga. Assalamualaikum. Sudah tersambung Bu, silakan. Terputus lagi namanya. Ya, terputus ya Kang. Oh, ada. Ada. Kita coba kembali. Silakan. Assalamualaikum. Ya silakan Bu, sudah tersambung Bu. Emang agak-agak delay dikit ya. Ini kan media kita luar biasa, ini bukan media biasa, luar biasa. Ya. Kita sapa dulu nih. Terima kasih juga ya Bapak Yedi Permana. Terima kasih Pak Yedi Permana, ini dari kawasan mana Pak? Pak Dedi Permana, mangga Pak. Di mana beliau? Oh ya, juga ada Ibu Erlina Umbarwati juga, terima kasih menyimak kajian Jito pagi menjelang siang hari ini. Atau mungkin sudah siang sekarang ya? Sudah jam 11.13. Udah siang gitu. Sudah siang. 11.13 ya. 11.13. Juga terima kasih ya kepada. Oh ya, mangga. Oh, ada yang nelfon, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ya. Sarang sisi Salengka, Pak Ustad. Oh, Sarang bulili sisi Salengka. Oh, mangga, Ibu, silakan. mangga sok lanjengkeun Bu Lilis, mangga kaskeun. Abdi ngalir teh. Sarang sisi Salengka, Pak Ustad. Ya, mangga. Ibu aja ini silakan. Terputus ya. Baik, silakan nanti untuk Anda yang sudah terhubung, Ya. langsung saja nama gitu. dan juga langsung sampaikan saja pertanyaan. Gitu. Betul. Langsung aja Bu ya. Nanti untuk diinformasikan sudah masuknya ini ada operator Kang Yana juga yang akan menginformasikan juga kepada Anda yang mencoba bergabung melalui teleponnya di 0821-2020-4245. Sementara ingin wakaf untuk DM ya, ada 3 proyek yang sedang kita lakukan, penyelesaian pontren, kemudian rehab toilet masjid, kemudian media dakwah ya. Itu tertera Kang Ilak nomor itunya, rekeningnya Nomor rekeningnya di layar. ya. BNI Syariah 21210 ya 20301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Masya Allah udah masuk juga dari Pak Haji Sopian Bojong Suang Bandung, dijagokan kasiral masyaalahim, zakat perhiasan dan juga infaknya alhamdulillah. Terus kata Pak Haji yang ingin muncul langsung aja transfer, nanti akan muncul di layar kaca dari siapa ya dan juga besarannya. Sekali lagi BNI Syariah ya, BNI Syariah 2121 0 ya 20301. Terima kasih.
Bapak Yuswara juga terima kasih hadir juga menyimak kajian Jitu siang hari ini. Kita lanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya Pak Ustadz dari para pemirsa. Ini bertanya Pak Ustadz mengenai kurban. Kalau kurban kambing ini bisa nggak Pak Ustadz untuk beberapa orang ataukah hanya untuk satu orang saja Pak Ustadz? Ya, itu kan dibatasi dalam dalil. Al-Baqarah an sab'atin wal badanah an sab'atin. Baqarah itu sapi ya. Untuk diperuntukkan untuk 7 orang mudhohi. Unta juga untuk 7 orang mudhohi. Dari selain kambing untuk 1 orang mudhohi. Ya. Tapi kalaupun satu itu plus untuk semua keluarga. Tapi satu keluarga. Ya, misalnya Kang Gilang punya putra 3, punya dia udah putra teh. Ada 4. Oh masa apa begini 4 luar biasa. Ada istri, ada ayahanda dan itu termasuk. Kalaupun satu kambing, Allahumma taqabbal min Gilang wa min ahlihim disebut tuh. Ya Allah terimalah kurban ini dari Kang Gilang dan min ahlihim seluruh keluarganya, mereka semua masuk. Tapi kalau beda keluarga nggak bisa ya. Itu. Baik, dilanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya Pak Ustadz mengenai ini aurat wanita, terutama rambut gitu Pak Ustadz ya. Ketika di rumah ini untuk mertua nih Pak Ustadz, itu apakah boleh melihat, apakah tetap kita harus jaga Pak Ustadz? Ya kalau di rumah nggak ada masalah ya, mertua itu mahram. Yang harus jaga dan ditutup ketat itu dia An-Nazm 59 yudnina alaihina min jalabibihina, sekujur tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki termasuk rambutnya sendiri itu aurat kecuali illa ma dhahara minha, muka ya, dan telapak tangan dari pergelangan tangan sampai ujung jari itu ketika Anda para ahwat sedang berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan mahram. Itu ya. Di bumi mah ya mertua mahram. Itu orang tua apalagi suami itu ya, nggak ada batas sama suami mah. Tapi tentu Kang Gilang juga harus aurat membuka aurat terbatas gitu kan. Mungkin nggak pakai jilbab tapi bajunya panjang juga kan gitu ya. Itu rambut boleh, tidak masalah. Tapi kalau ada tamu misalnya ya hati-hati. Oh ya Pak Ustadz, ini juga melanjutkan pertanyaan tadi Pak Ustadz ya. Kalau ini mengenai cadarnya itu sendiri Pak Ustadz, itu apakah penggunaan cadar itu bagaimana katanya Pak Ustadz hukumnya, apakah memang diwajibkan ataukah? Ya, tadi dalilnya An-Nazm 3359 yudnina alaihina min jalabibihinna. Kemudian ditafsirkan di Al-Quran surah An-Nur ya, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak. Artinya yang biasa nampak ini boleh. Apa dhahara minha itu? Yaitu muka. Jangan tutup dong muka ini, apalagi ketika sholat, ketika tawaf boleh ya. Yang kedua ada telapak tangan mulai dari pergelangan tangan sampai jari tadi ya. Kecuali macam Aisyah Ummul Mukminin ketika melewati satu kampung yang tidak dikenal ya, dan sebagainya, menjaga keamanan, Rasul menutup wajah beliau. Itu boleh dalam kondisi-kondisi tidak aman seperti itu ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya di 082120204245 ini juga sesuai dengan tema Pak Ustadz. Tapi ini kebalikannya kan Pak Ustadz. Kalau ini kan membantu sesama muslim. Nah, kalau misalkan kita membantu yang non muslim Pak Ustadz, itu apakah tetap akan mendapatkan pahala? Nah, ini hebatnya mukmin itu, ajaban diambil mukmini. Aku takjub sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada urusan orang beriman, segalanya jadi pahala. Hanya sekedar menyingkirkan duri di jalanan nih, dibuang aja itu jadi pahala hilang. Pak wasudakotun, masya Allah ya. Jadi bagi kita orang beriman, apapun yang kita lakukan, ngasih makan binatang aja dapat pahala. Ada yang ada kolam ikan nih, masya Allah, tak ngawurkan para beri pahala. Itu. Anda jemur padi di kampung-kampung nih, ada burung, ada ayam, tong dikebahkan. Ya, sunako Anda itu ya, termasuk menolong saudara kita kalaupun non muslim, baik kita sendiri pahala itu ya. Atau sebaliknya kalau kita yang mendapatkan bantuan dari non muslim Ustaz, gimana? Ya terima kasih, ucapkan terima kasih, hanya tidak boleh mendoakan saja. Hanya satu doa yang boleh kita sampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah pada Anda dan batas syahadat masuk Islam. Itu boleh banget ya. Jangan jazakumul khairan katsira, jangan, Anda bukan muslim, ucapkan terima kasih ya. Itulah cara bagaimana Islam menjaga hubungan baik dengan siapapun ya, dengan siapapun, termasuk saudara-saudara kita yang tidak seagama. Ya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin sesuai dengan kajian di sesi yang pertama nih Pak Ustadz. Pertanyaan begini Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan naungan di hari kiamat itu di padang mahsyar itu Pak Ustadz? Naungan itu pertolongan, perlindungan. Sab'atun, ya, ada 7 kelompok manusia itu lengkapnya di situ, yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla, di mana pada itu dijelaskan yauma la dhilla illa dhilluhu. Tidak ada lagi perlindungan atau naungan, ya, selain naungan Allah Azza wa Jalla. Itu pertolongan maksudnya. Nah, nanti insya Allah dalam hadis tadi ada 4 poin yang saya jelaskan di awal, ya. Di antaranya hamba-hamba Allah yang satu membantu meringankan beban orang lain, kesulitan orang lain, ya. Itu di antaranya yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, bagaimana cara mengetahui keikhlasan seseorang yang membantu kita? Karena saya terus terang ya Pak Ustadz, saya sering ditolong atau ada yang menawarkan bantuan, namun saya khawatir ada apa-apanya kan ya Pak Ustadz. Kalau ada orang yang ingin bantu kita, ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Kita nggak boleh menolak, nggak boleh. Tentang apakah yang bersangkutan ikhlas, apakah itu bukan urusan kita, urusan yang bersangkutan. Maka itu Rasul berwasiat ketika kita mendapatkan kebaikan orang lain, doakan tuh kebaikannya. Mudah-mudahan jadi ikhlas, ya, jadi amal soleh, diterima Allah Azza wa Jalla, jadi pahala, jazakumullahu khairan katsira. Itu ya, atau Allahumma sholli, ya, sebutkan namanya, boleh juga begitu, ya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz begini. Ketika ada yang menolong kita, membantu kesulitan kita, namun kita tidak mengetahui orang itu siapa gitu Pak Ustadz, dan dia juga tidak ingin disebutkan gitu barangkali. Itu yang hebat tuh yang begitu. Masya Allah. Bagaimana cara kita berterima kasih? Luar biasa, cara ya. kita bersyukurnya nih Pak Ustadz. Luar biasa, ya. Luar biasa. Itulah amalan yang luar biasa, yang hebat sekali. Orang membantu tapi dia tidak terlihat, ya, bahkan menyembunyikan diri. Ya, sampai orang yang dibantunya nggak tahu siapa yang bantu. Saya masih ingat, Allah alam, entah siapa nih, dulu ketika bikin masjid tahun 2005 gitu. Ada hamba Allah yang ngirim semen 1 truk gede itu. Wah, Ustaz Asep, mohon abdi enon Pak. Iya, anu ngitun semen ka Bapak 1 truk. Tisaha, nu abdi terang Pak. Pokoknya kintun ka dieu we. Sampai saat ini saya tidak tahu siapa beliau namanya. Masya Allah. Dan amalan yang disebutkan dalam hadis tadi, 7 kelompok manusia itu adalah manusia yang akan mendapatkan perlindungan nanti di yaumil kiamah. Mereka yang bersedekah dengan lengan kanannya, lengan kirinya tidak mengetahui. Nah, terus kumaha orang nu dipasiannya? Berterima kasihlah pada Allah Azza wa Jalla, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Doakan yang bersangkutan, ya, jazakallahu khairan katsir. Allah Maha tahu, ya, kepada siapa, untuk siapa kita berdoa. Ya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya juga cukup menarik Pak Ustadz, sesuai dengan tema kita. Ya. Ya. Pak Ustadz, bagaimana cara menyikapi seseorang yang kita bantu, yang kita tolong gitu Pak Ustadz, namun nampaknya orang ini tidak tahu berterima kasih atau lempeng we nya. Nggak tolong. Bagaimana katanya Pak Ustadz? Kasih bantu teh. Ya, untung teu siga nulungan koko kedempet. Ya, coba perhatikan Al-Baqarah 264. Mestinya kita berterima kasih. Mestinya. Kita yang memberikan bantuan pada orang itu tidak mengucapkan terima kasih, mestinya kita pun berterima kasih. Kalau nyari hati. Ya, kenapa? Itulah sebabnya dalam membantu orang lain itu harus diniati betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan ucapan terima kasih dari manusia. Saya ingat waktu itu entah Senin tak Kamis, saya lupa lagi, ketika umrah di Madinah, kan ada buka saum kan? Ya, saya dikasih, wah hebat itu, dikasih buka saum, makanan-makanan yang bagus, yang super di dalam masjid. Kemudian saya ingat ke jamaah, saya minta izin, minta sebagian, Masya Allah, diburulukan kabeh, bukan kakak saya karung, sana bawa, iya coba ke sana ke teman-teman Anda sana. Kemudian opatnya kan biasa ya, lazim kan orang Indonesia mah, nuhun dijak nuhun kasih Allah, marah dia. Jangan dengan nuhun ke saya. Gitu. Jadi orang yang ikhlas itu memang seperti itu. Oh ya. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan yang lainnya masih di 0821-2020-4245 dan juga para pemirsa TVDN. Silakan Anda juga dapat kembali ya.
menggunakan teleponnya berdialog langsung, bertanya langsung kepada Pak Ustadz melalui WhatsApp-nya di 0821 202042. Coba ande melebat 5 menit lagi, silakan. Ya. Araya ya. Mangga. Biasanya ramai di gedung kita ngaji hilangnya, masya Allah. Kang online heula sabar ya, supaya kita bisa Allah menyelamatkan kita di berbagai makan fitnah ya. Damang sehat, nanti udah kondusif lagi insya Allah. Kita kembali di darat, kalaupun dalam jumlah dibatasi, prokes juga ketat sekali DM ini ya. Ya. Baik Pak Ustadz, ini mau bertanya mengenai saum gimana? Di bulan Hijriyah gitu Pak Ustadz ya. Di bulan-bulan apa saja kan ya Pak Ustadz yang ada saum yang diutamakan di bulan itu Pak Ustadz? Tiap bulan ada. Tiap bulan ada kan ya. Salasa asyar, arba asyar, wa khamsa asyar, 13, 14, 15 Hijriyah. Itu disebut dengan ayyamul bid ya, hari-hari putih, di mana bulan sedang putih di tengah-tengah kepala kita. Itu setiap tanggal 13 Hijriah ya. Kan Zulqa'dah ya, tanggal 8 ya. Nanti tanggal 13 Zulqa'dah ya. 13 Pak? 14, 15. Nah, hanya di Zulhijjah ini ada yang dilarang, ayyamut tasyrik. Ya, ayyamut tasyrik itu adalah 11, 12, 13 nggak boleh. Kita startnya mulai tanggal 14 ya, gitu. Ya. Pak Ustadz, selanjutnya mengenai batasan safar ini Pak Ustadz, jaraknya itu berapa kan ya Pak Oh Ustadz? itu ya, ada yang kan salah satu amya 3 mil. 3 mil itu berapa kilo ya? 3 mil 3 mil? Berapa kilo ya? kali 2 ya 6 kiloan lah kurang lebih ya. Tapi juga ternyata hadisnya diperselisihkan kesohihannya. Rasul dari Madinah ke Makkah waktu itu, Kutu Makkah, juga lagi haji wada, 450 km, Bandung Jogja berarti ya. Jadi relatif. Makanya kembalikan saja kepada dalil pokoknya, di mana adanya An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minasyalah. Apabila kalian bepergian di atas bumi ini kemana saja, ya, tanpa ada ketentuan jarak dan lama di situ, tidak mengapa kalian mengqasar sholat. Jadi kesimpulannya kembali pada hati kita. Kalau kita safar, ya Anda punya hak untuk mengambil rukhsah. Sholat fardu Anda dilakukan dengan dikosor atau jamak kosor. Ya. Terima kasih juga Abah Hana hadir juga ya siang hari ini. Abah Hamdan mesumbing ngilang. Mahaji atuh nuhun tumpengna katampi, masyaallah. Mut ka ustad ya keun tumpeng. Ada Ibu Indawati Dewi juga ya, sudah lama nggak ke DM tapi bisa menyimak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap hari juga bisa menyimak. Manfaatnya tiap hari. Kita live itu tiap sore ngilang ya. Betul. Nggak beritahu ngilang. Nah, setiap sore para pemirsa TV DMI Anda juga dapat menyaksikan atau menyimak program Dialis DM. Itu acaranya dari pukul 4 sore sampai dengan pukul 5 sore setiap hari. Iya. Nah, Sabtu mah ieu. Kalau Sabtu dari pukul 11:30 sampai 11:30 gitu. Historinya istirahat capieun itu Senin sampai Jumat tiap sore. Ya. Ya bosan, dan nampaknya ini dia waktunya kita untuk segera mengakhiri kebersamaan tadi kajian Jitu siang hari ini bosan. Masya Allah, 2 sesi telah kita sampaikan, bahkan sesi ketiga di Allah pun kami haturkan terima kasih pada semuanya. Alhamdulillah atas perhatiannya, atensinya, kesetiaan Anda terus mengikuti kajian Quran Sunnah melalui DM Darul Mutakin. Kalaupun tidak bisa off air di darat, kita on air di media radio dan TV DM. Dukung terus, doakan terus, mudah-mudahan langkah-langkah dakwah kita ini lebih luas lagi, boleh menyebar lagi. Infak sedekah wakaf Anda yang telah Anda berkenan menyalurkan ke DM juga kami ucapkan terima kasih. Sekecil apapun Allah menjanjikan wa ma indallahi baqin, akan kekal pahalanya. Hapunten kelapatan ibadah, insyaallah ya, kita jumpa lagi hari Senin insyaallah sore ya, pukul 4 sampai pukul 5 di program Dialis Radio dan TV DM. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian para pemirsa TV DM Streaming dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah bergabung menyimak program ini ke program kajian Jitu untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 atau bertepatan dengan tanggal 8 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program ini melalui live Facebooknya di Facebooknya DM Streaming. Mudah-mudahan juga ada hikmah dan manfaat untuk kita semua di kajian Jitu siang hari ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir juga yang menyampaikan materi dan kajiannya. Ada Bapak Ustadz Yayat Supriyatna Syahid, juga ada Bapak Ustadz Asep Rohidin. Insya Allah di lain kesempatan kita akan kembali berjumpa dalam kebersamaan kita di kajian Jitu, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan program-program lainnya di TV DM Streaming melalui Facebooknya DM Streaming. Juga tidak lupa terima kasih kepada kerabat kerja yang sedang bertugas siang hari ini. Ada Kang Yana operator juga terima kasih, Kang Dodi juga terima kasih. Saya Gilang Satria dia bertugas siang hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh, Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi.